Halo sobat. Selamat datang di acara kami. Sebelumnya perkenalkan saya Melati Puji Lestari dan juga Saya Hutwi Janarko selaku host dari acara Berbagi Cerita. Cerita kita inspirasi untuk semua. Oke, baik sobat. Kali ini kita mengundang bintang tamu yang sangat kreatif dan juga hebat dan sangat memotivasi bagi kita semua, yaitu adalah Mbak Zahra. Beri tepuk tangan semuanya. Oke. Halo Mbak Zahra. Hai. Gimana Mbak Zahra kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kayaknya Mbak Zahra akhir-akhir ini lagi happy banget ya? Iya, happy banget. Oh, bagus deh kalau kayak gitu ya. Lagi ada apa sih ini happy banget hari ini? Keinginan yang aku pengenin tercapai. Oh, alhamdulillah kalau kayak gitu. Oke, baik Mbak Zahra. Sebelum kita lanjut bincang-bincang, boleh nggak sih kalau misalnya kita perkenalan dulu nih Mbak Zahra, biar kita yang di studio dan juga di rumah bisa mengerti siapa itu Mbak Zahra. Boleh kan Mbak Zahra? Tentu saja boleh dong. Oke, baik. Kami persilakan Mbak Zahra. Oke. Perkenalkan, nama saya Zahra Dwi Aulia. Saya salah satu anggota OSIS dari sekolah SMK Negeri 6 Purworejo. Wow, SMK Negeri 6 Purworejo. Betul. Itu SMK yang apa ya, yang punya ambasador ya, kalau nggak salah disebut SMK ambasador. Iya, benar sekali. Oh, hebat. Ambasador. Oh ya teman-teman, ada yang tahu nggak SMK 6 Negeri Purworejo ada di mana? Kalau ada yang tahu, jangan lupa komen-komen. Oke, baik Mbak Zahra. Mbak Zahra itu kan sekarang sekolahnya di SMK Negeri 6 Purworejo. Sebelum itu Mbak Zahra itu alumni SMP mana ya Mbak Zahra? Kalau alumni, saya dulu dari SMP Negeri 32 Purworejo. SMP Negeri 32 Purworejo. Itu alamatnya di mana Mbak Zahra? Alamatnya ada di Desa Bedono Karangduwur, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Wow, Kecamatan Kemiri. Jauh sekali ya. Bisa sampai sini. Bisa sampai sini loh sekolahnya di SMK Negeri 6 Purworejo. Hebat loh. Jangan tepuk tangan semuanya. Oke, saya dengar-dengar SMP 32 Purworejo itu dikenalnya Citotok. Nah, saya tuh penasaran banget permisa. Itu tuh awal Citotok itu di mana? Gak apa-apa, Saudara. Ketawa aja. Sebenarnya saya juga nggak terlalu ngerti itu Citotok itu. Citotok itu apa? Karena emang dari tetangga-tetangga saya mungkin yang udah lebih lama gitu ya hidupnya di dari saya. Nah itu tuh kalau nyebut SMP 32 Purworejo itu kayak bilangnya sekolah di Citotok gitu loh. Nah, awalnya saya bingung itu Citotok itu apa gitu. Ternyata itu tuh kayak sebutan lain dari desa itu loh gitu. Buat arti lebih lanjutnya saya kurang tahu Citotok itu apa. Citotok ya. Teman-teman ada yang tahu nggak Citotok itu artinya apa? Di sini juga nggak tahu ya. Kita cuma dengar-dengar dari orang tuh katanya SMP Negeri 32 itu disebutnya Citotok. SMP Citotok. Kok cah Citotok pangan. Teman-teman. Oke, Mbak Zahra, saya mau tanya lagi nih. Mbak Zahra itu apa ya? Kepribadiannya itu berbeda-beda nggak sih? Maksudnya kalau di rumah itu Mbak Zahra itu lebih tipikal orang yang introvert atau ekstrovert. Terus kalau di sekolah tuh bagaimana? Apakah sama seperti yang di rumah atau tidak? Kalau di sekolah itu saya lebih ke ekstrovert gitu ya. Tapi nggak ekstrovert ke semua orang juga, ya ke orang-orang tertentu aja. Terus kalau misal di rumah aku tuh lebih banyak ke diem. Jarang juga kayak kumpul sama orang tua. Kalau pulang sekolah langsung ya udah kayak ngurusin urusan pribadi gitu. Karena punya kesibukan lain gitu. Lah, kalau boleh tahu ya Mbak Zahra, akhir-akhir ini kesibukan Mbak Zahra dan juga hobinya Mbak Zahra itu apa ya?
Kalau kesibukan saya akhir-akhir ini tuh ya dari organisasi. Kalau dari organisasi OSIS sendiri itu sibuk sih, kayak saya kan di OSIS menjabat sebagai sekretaris. Nah tentu saja kan kalau di OSIS itu ada yang namanya rapat rutin. Nah setiap rapat rutin itu ada pembuatan notulen dan sebelum rapat itu pastinya ada pembuatan surat undangan dan itu juga harus dibuat kayak nggak bisa asal ngeganti jam doang, jadi harus dibikin dari ulang lagi. Terus kalau kesibukan lainnya kan saya juga ikut keterima di FOKP magang bidang kesekretariatan. Wow, hebat sekali teman-teman. Tepuk tangan ya. Hebat loh Mbak Zara loh. Iya boleh lanjut. Ya dan kemarin malam juga kayak ada pertemuan FOKP gitu. Terus kalau di FOKP magang itu kayak kita nanti 1 bulan tuh kayak simulasi kita jadi anggota FOKP kayak kalau aku kesekretariatan itu ya kayak jadi sekretaris, cuma kayak lebih ke umum aja. Kalau FOKP kan itu forum OSIS Kabupaten Purworejo, jadi itu kayak sebagai apa ya? Perwakilan dari siswa-siswa yang ada di siswa-siswa sekolah yang ada di Purworejo gitu. Terus kalau buat hobinya sendiri aku tuh suka banget kayak nulis buku harian gitu. Cuman dulu tuh pernah udah dapat 1 buku, terus aku simpan tuh di yang menurut aku tuh tempatnya tuh aman, tapi ternyata nggak aman karena aku tuh punya adik perempuan. Nah itu tuh kayak ya kepo-kepo gitu loh. Nah jadinya aku ubah caranya kayak jadi kayak bentuk bintang-bintang gitu ya, nanti di dalamnya ada tulisan kayak kesan atau pengalaman aku pas hari itu. Hebat ya. Apa ya, kayak Mbak Zara tuh punya cara alternatif untuk apa ya, kayak dia tuh pengen punya ruang pribadi tapi ya karena punya adik perempuan jadi ya kayak gitu. Mungkin permisa yang di rumah bisa dicontoh, tapi sebelum itu kita break dulu ya Mbak Zara. Oke teman-teman, oke sobat, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kalian akan mengetahui bagaimana Mbak Zara itu bisa masuk OSIS. Oke? Jadi tetap di acara Berbagi Cerita. Cerita kita inspirasi untuk semua. Pakai atuh helmnya. Nggak mau, ayang orang deket kok. Udah? Udah. Diklik atuh. Demi satu tujuan yang sama, tidak ada lagi yang boleh tertinggal di belakang. Karena mereka aset masa depan kita. Dimanapun mereka terlahir, kurang gizi adalah tanggung jawab kita bersama. Kita semua harus mencegahnya, benahi lingkungan, dan penuhi asupan gizi yang seimbang. Mulai dari dalam kandungan, sejak lahir, dan balita. Mereka semua berhak mendapatkan asupan gizi yang sama. Semua akan terwujud bila kita peduli, bila kita mau terus belajar, dan bila kita semua sadar masa depan lahir dari lingkungan yang sehat. Saatnya peduli. Anak-anak Indonesia harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo menuju Indonesia bebas stunting.
sobat, selamat datang kembali di acara Berbagi Cerita. Cerita kita inspirasi untuk semua. Oke, baik sobat, selamat datang kembali dengan saya Melati Dewi Puji Lestari dan juga saya Hut Wijanarko dan juga Mbak Zara selaku bintang tamu di program kita kali ini. Oke, baik Mbak Zara, Hut akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Baik Hut, silakan. Nah, kan tadi Mbak Zara sempat menyinggung tentang OSIS nih. Kita boleh tahu nggak sih kenapa Mbak Zara tuh tertarik banget masuk organisasi OSIS itu? Yang paling utama, yang paling aku ingat sampai sekarang, karena aku tuh dulu kan anaknya kayak benar-benar gak mau bersosialisasi. Ya, bersosialisasi. Yeah. Dan aku pengen ngerubah diriku ini kayak menjadi orang yang lumayan dikenal, lumayan terpandang dan menjadi contoh yang baik. Dan aku juga tertarik sama organisasi OSIS ini dari kelas 9 SMP gitu. Dari kelas 9 SMP. Oh, berarti waktu itu pernah ikut OSIS juga di SMP? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Oh, berarti baru pertama kali nih, first time kamu ikut OSIS di SMK? Iya, pertama kali. Ada keluh kesah nggak sih? Apa sih kayak ikut OSIS di SMK kan? Mungkin kamu punya teman nggak sih di SMP kayak ikut OSIS teman kamu? Terus mungkin teman kamu tahu sharing-sharing OSIS, terus ya kamu malah kayak apa ya, awalnya kamu tertarik tapi ternyata nggak sesuai kenyataan yang teman kamu ceritain. Iya. Kalau buat sesuai kenyataan sih, aku nggak terlalu berekspektasi tinggi gitu, karena aku masuk organisasi OSIS ini juga fokus sama diriku sendiri, kayak pengen ngembangin diriku kayak menjadi pribadi yang lebih baik, terus punya jiwa kepemimpinan gitu. Iya. Dan buat ekspektasinya sih menurut aku selama satu periode saya mengikuti OSIS, ya benar-benar kayak merubah diri saya sekali, kayak benar-benar ikut OSIS ini ada banget kerasanya. Kalau dibilang berat sih berat, cuman hasilnya emang benar-benar benar-benar berasa ya, Mbak? Iya, benar-benar berasa. Baik Mbak Zara, kalau nggak salah tuh kemarin saya tuh dengar ya katanya Mbak Zara itu sempat menyalonkan menjadi wakil ketua OSIS, calon wakil ketua OSIS. Iya, benar. Nah itu bagaimana Mbak? Mungkin bisa diceritain? Kalau kesahnya mungkin. Iya, atau bagaimana perjalanannya, prosesnya Mbak Zara bisa? Oh, perjalanannya. Iya. Awalnya saya tuh nggak tertarik ya buat nyalon sebagai wakil ketua OSIS. Saya tertariknya itu nyalon sebagai ketua OSISnya. Cuman karena ada beberapa halangan, yaitu karena teman yang mau saya ajak untuk bekerja sama menjadi wakil saya itu tidak berkenan. Jadi saya memutuskan untuk masuk ke opsi kedua saya. Jadi sebelum itu saya tuh punya 3 opsi nih. Yang opsi pertama itu nyalon sebagai ketua OSIS, opsi yang kedua itu nyalon sebagai wakil ketua OSIS, dan yang ketiga itu menjadi sekretaris. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke opsi kedua, yaitu menjadi wakil ketua OSIS. Dan ternyata emang belum ditakdirkan ya untuk menjadi wakil ketua OSIS. Dan saya ditakdirkan untuk menjadi sekretaris di OSIS. Wow, hebat loh ceritanya Mbak Zara. Walaupun Mbak Zara itu awalnya pengen menjadi ketua OSIS ya, tapi ya gimana, udah takdirnya mungkin ya Mbak. Ya udah takdir. Iya, jadi sekretaris, tapi nggak apa-apa loh Mbak. Malah sekretaris itu menurut saya adalah orang yang paling berpengaruh dalam organisasi, karena kan sekretaris itu yang bisa mengatur jadwal, membagi jadwal dan lain sebagainya. Oke. Kan kayaknya Mbak Zara di OSIS itu kan sibuk banget nih. Gimana sih caranya membagi waktu antara kegiatan OSIS ini sama kegiatan di sekolah? Apakah nggak repot itu?
Kalau dibilang keteteran, aku juga pernah keteteran ya, karena iya sih. Karena kayak belum awal-awal banget masuk organisasi OSIS ya, karena organisasi OSIS di SMK Negeri 6 Purworejo ini super duper aktif ya. Oh iya. Dan iya benar. Awal-awal itu aku memang keteteran bagi waktunya, tapi lama kelamaan dan kesini aku tuh bisa membagi waktu antara waktu sekolah sama berorganisasi. Iya. Dan kalau di organisasi itu kan tanggung jawabnya kan nggak setiap hari, pasti satu minggu itu cuma berapa hari, kecuali kalau lagi ada event besar gitu, pasti itu kan ada pertanggungjawaban di hari itu. Nah, aku membagi waktunya itu dengan cara mencari tahu atau melihat mana yang paling penting. Misal kayak tugas sekolah nih, tugas sekolah ini besok udah akhir pengumpulan, aku bakal memprioritaskan tugas aku dulu, baru habis itu aku bakal memprioritaskan OSIS. Tapi gimana kalau misal itu bertabrakan sama kegiatan OSIS, aku bakal nggak semuanya aku handle kegiatan OSISnya itu, tentu saja aku bakal ngehandle setengahnya, dan yang sisanya bakal aku serahin kepada teman saya atau teman yang udah saya percayai untuk menghandle acara itu. Iya. Kan tadi Mbak Zahra bilang keteteran ya Mbak. Iya. Itu apa sih yang memotivasi Mbak Zahra bisa bertahan ikut organisasi OSIS? Apalagi kan juga sekarang kan Mbak Zahra kelas 11 kan, mestinya kan kayak banyak banget praktek dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana Mbak? Apa yang memotivasi Mbak Zahra bisa bertahan sampai saat ini? Kalau yang memotivasi saya bisa bertahan sampai saat ini tuh karena aku pengen bisa lebih baik dan lebih baik. Lebih baik. Iya. Karena kalau orang-orang bilang lanjut satu periode lagi setelah satu periode itu kan berat. Iya. Tapi menurut saya karena emang lingkungannya itu udah positif dan nyaman di aku, jadi buat lanjut satu periode lagi itu bukanlah hal yang berat. Dan menurut saya untuk gabung satu periode lagi itu malah bisa menjadikan diri saya itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan pastinya mempunyai pengalaman yang lebih. Iya. Apalagi kan di organisasi OSIS itu kan kayak kita tuh menjadi satu kan ya. Benar. Pasti kan banyak kayak pengalaman-pengalaman seru, terus juga yang paling berkenan gitu kan. Apalagi kan masih muda gitu ya kan. Iya, banyak kan orang yang bilang kayak kamu tuh cari pengalaman yang banyak masih muda sebelum menikah gitu kan. Ya itu benar-benar bagus banget, pilihan Mbak Zahra itu bagus banget ya teman-teman. Oke. Kan tadi ngomong-ngomong soal pengalaman nih. Apa sih pengalaman paling berkesan selama kamu berada di organisasi OSIS tersebut? Pengalaman paling berkesan itu pastinya banyak ya. Cuman aku bakal ceritain pengalaman waktu aku nyalon. Itu benar-benar pengalaman yang menguras energi banget. Kayak benar-benar berangkat pagi, pulang maghrib itu kayak benar-benar nggak terukur. Terus kayak 1 bulan full itu tuh isinya cuma overthinking, persiapan gitu. Kayak 1 bulan itu tuh kayak ada tes wawancara, di tes pembina, terus debat, habis itu orasi, habis itu pemilihan. Intinya di situ tuh benar-benar mangan rakolu. Iya, mangan rakolu atus ratulos ya kan. Kata orang Jawa tuh kayak gitu, teman-teman. Iya. Terus ya udah itu benar-benar pengalaman yang paling berkesan dan pengalaman yang paling melelahkan, menguras energi banget, dan mental juga. Dan dan mental benar sekali mental. Iya. Karena kan kayak kita tuh malah jadi overthinking, ini keterima nggak ya, ini keterima nggak ya gitu. Takut kan kayak bener makan rakolu atus rateles kan. Sobat. Iya. Tapi awalnya aku lumayan udah pede. Udah pede, wow. Udah pede. Aku sama teman saya ini kayak udah pede. Allah nggak apa-apa, keterima. Cuman justru itu titik gak asiknya. Kalau misal kita udah pede atau udah yakin kalau kita bakal jadi, itu malah kalau kita menerima kenyataan atau tahu kenyataannya kalau
kita nggak jadi itu malah sakit banget gitu. Iya, oke. Bagus banget ya ceritanya. Mbak Zara bener-bener kayak, aduh memotivasi kita banget. Menginspirasi banget pokoknya Iya lah. bener. Oke, sobat. Mungkin dari ceritanya Mbak Zara itu kayak kita bisa mendapat ajaran ya, dapat hikmah kalau walaupun kita sudah berekspektasi yang seperti itu, tapi kalau misalnya Tuhan sudah berkehendak seperti itu, jadi ya sudahlah kita jalanin aja. Oke sobat, selesai sudah perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan episode selanjutnya. Saya Melati Dewi Puji Lestari dan juga Saya Hut Wijanarko selaku host di acara Berbagi Cerita. Cerita Cerita kita kita, inspirasi inspirasi untuk untuk semua. semua. Sampai jumpa sobat. Dadah. Dadah.